Oke, ini dia pertanyaan besar. Kenapa di negara yang jadi ikonnya kapitalisme, Amerika Serikat, ide sosialisme itu kayak nggak pernah laku? Ini bukan cuma soal politik zaman sekarang loh. Ini teka-teki sejarah yang usianya udah lebih dari seabad. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaannya ya itu tadi, kenapa nggak ada sosialisme di Amerika? Aneh kan, di pusatnya kapitalisme industri, tempat yang seharusnya jadi ladang subur, gerakan sosialis yang gede banget di Eropa, malah kayak mental di sini. Kenapa ya? Dan ini bukan pertanyaan baru, sama sekali bukan. Sejak dulu banget, pemikir-pemikir Eropa kayak de Tocqueville, bahkan sampai Friedrich Engels, udah garuk-garuk kepala ngeliat fenomena ini. Sampai sekarang pun, para analis masih terus mencoba mecahin teka-teki unik Amerika ini. Oke, jadi mari kita mulai. Anggap aja kita ini detektif sejarah ya. Tugas kita ngumpulin petunjuk-petunjuk yang ada buat ngungkap misteri besar ini. Oke, kita mulai dari mana? Petunjuk pertama kita datang dari pengamatan orang-orang di masa lalu, yang pertama kali sadar kalau Amerika itu beda. Bayangin, ini tahun 1830-an. Jauh banget kan? Ada seorang aristokrat Prancis, namanya Alexis de Tocqueville, lagi jalan-jalan di Amerika. Dia langsung sadar ada yang aneh. Dia nulis, gila, di sini orang-orang cinta banget sama kepemilikan pribadi lebih dari dimanapun di dunia. Katanya, ini tuh udah kayak jadi DNA-nya orang Amerika. Dan bukan cuma dia. Coba tebak siapa lagi yang bingung. Friedrich Engels, partnernya Karl Marx. Dia sampai heran, kok bisa para pekerja di Amerika yang seharusnya jadi ujung tombak revolusi, malah punya mentalitas borjuis, punya mimpi jadi bos, bukannya ngegulingin sistem. Aneh banget. Dan bukti paling sahihnya, ya dari pemilu. Di masa jayanya, tahun 1912, kandidat presiden dari Partai Sosialis, Eugene Debs, cuma dapat 6% suara. 6%! Dan setelah itu, dukungannya makin amblas. Jadi pertanyaannya lagi, apa sih yang bikin Amerika ini kayak punya antibodi terhadap sosialisme? Nah, ini ngebawa kita ke petunjuk kedua, yang mungkin jadi salah satu kunci utamanya, impian individu. Fokusnya selalu ke saya, bukan kita. Ada seorang ekonom Jerman, namanya Werner Sombart, yang punya teori yang simple tapi ngena banget. Dia bilang, sosialisme di Amerika gagal ya karena kapitalisme di sana terlalu sukses. Gini deh logikanya, ngapain mimpiin utopia sosialis di masa depan kalau hari ini aja Anda udah bisa dapat sepiring nasi atau malah steak? Masuk akal kan? Dan ini tentu aja nyambung banget sama di American Dream kan? Mitos dari gembel jadi jutawan. Cerita klasik bahwa siapapun, mau kamu mulai dari nol banget, bisa jadi sukses asal kerja keras. Narasi ini kuat banget. Tapi sebentar, mitos ini beneran nyata nggak sih? Ternyata realitanya lebih kompleks. Kalau kita lihat data, mobilitas sosial itu ada kok. Sekitar 3 dari 10 anak buruh bisa naik kelas. Tapi lompatan drastis dari paling bawah ke paling atas, kayak cerita Andrew Carnegie gitu, itu langka banget. Cuma 1 dari 10. Jadi bisa dibilang, mitosnya jauh lebih besar dari kenyataannya. Nah, ini dia kuncinya. Mungkin yang lebih penting bukan mobilitas vertikal, naik kelas, tapi mobilitas horizontal. Maksudnya gimana? Gini, daripada pusing-pusing berjuang naik pangkat di satu kota, pekerja yang nggak puas bisa gampang banget. Pindah ke barat, buka lahan, mulai hidup baru. Perbatasan Amerika yang luas itu jadi semacam katup pengaman. Kalau udah frustrasi, ya tinggal pergi. Jadi kemarahan kelas nggak pernah sempat meledak. Oke, petunjuk ketiga. Kali ini kita lihat fondasinya. Fondasi negara Amerika itu sendiri ternyata emang beda banget dari Eropa. Si Sombart tadi punya ide keren lagi. Dia bilang, Amerika itu negara yang borjuis dari lahir. Coba pikirin deh. Beda sama Eropa yang punya sejarah feodalisme, punya raja, punya bangsawan turun-temurun, Amerika tuh nggak punya itu semua. Dari awal banget, masyarakatnya udah dibangun di atas ide individualisme dan hak milik. Nggak ada kelas bangsawan yang harus digulingkan. Dan ini perbedaannya krusial banget. Di Eropa, para pekerja harus berjuang, kadang sampai berdarah-darah, cuma buat dapat hak pilih. Di Amerika, hak itu seolah-olah dikasih sebagai hadiah gratis dari para pendiri bangsa. Efeknya apa? Para pekerja di Amerika jadi ngerasa sistem ini tuh punya mereka, bukan sistem musuh yang harus dihancurkan. Mereka udah jadi bagian dari permainan sejak awal. Oke, petunjuk terakhir kita. Dan yang satu ini mungkin yang paling menentukan dari semuanya. Kaum pekerja di Amerika itu sendiri ternyata nggak pernah kompak. Gerakan buruh yang paling dominan saat itu, namanya American Federation of Labor atau AFL, itu sengaja banget loh nggak mau bikin partai politik. Pendekatan mereka tuh pragmatis, sering disebut roti dan mentega.
Maksudnya, mereka fokus ke hal-hal yang nyata aja, yang bisa langsung dirasain. Gaji lebih tinggi, jam kerja lebih pendek, kondisi kerja lebih baik. Ini keren banget sih. Ada cerita pas pemimpin AFL, Samuel Gompers, ditanya, sebenarnya kaum buruh itu maunya apa sih? Jawabannya cuma satu kata. Satu kata. Lebih. More. Bukan revolusi, bukan ganti sistem. Cuma minta lebih dari yang udah ada. Simpel kan? Tapi jelas banget. Tapi faktor yang benar-benar jadi pemecah belah terbesar itu imigrasi. Amerika kan dibanjiri imigran. Nah, alih-alih mereka bersatu sebagai kelas pekerja, imigran dari Irlandia, Italia, Polandia, Yahudi itu malah saling sikut, saling curiga. Solidaritas etnis ternyata jauh lebih kuat daripada solidaritas kelas. Ada satu kutipan dari zaman itu yang jujur nyelekit banget tapi ngasih gambaran yang jelas. Logikanya gini, bagi seorang imigran, udah cukup sial saya dicap sebagai kike atau dago, ini sebutan rasis ya. Masa iya saya harus nambah-nambahin lagi cap sebagai seorang merah alias sosialis? Jadi sosialis itu malah bikin hidup makin susah. Belum lagi, banyak dari imigran ini emang nggak niat buat tinggal selamanya. Coba lihat data ini deh, luar biasa. Antara tahun 1907 sampai 1911, dari setiap 100 imigran Italia yang datang, 73 diantaranya pulang lagi ke Italia. Mereka cuma merantau, tujuannya cari duit, bukan bikin revolusi politik. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuknya nih. Jadi, apa kesimpulan dari investigasi kita? Jadi, jawabannya tuh bukan satu hal tunggal. Ini kayak resep yang sempurna untuk menolak sosialisme. Coba ya, kita campur. 1. Budaya individualisme yang kuat banget. 2. Lahan yang super luas dan kesempatan ekonomi yang seolah tak terbatas. 3. Fondasi demokrasi di mana hak-hak dasar udah dikasih dari awal. Terakhir, aduk dengan gelombang imigrasi yang memecah belah kaum pekerja. Hasilnya, sebuah negara di mana benih sosialisme itu susah banget buat tumbuh. Nah, ini yang bikin menarik. Kita balik ke hari ini. Lebih dari 100 tahun kemudian, coba deh pikirin. Banyak dari faktor-faktor ini tuh masih relevan banget kan? Mitos American Dream, perdebatan soal imigrasi yang nggak ada habisnya, etos kerja keras, semuanya masih kental banget di sana. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan, apakah sejarah ini masih jadi alasan utama kenapa sosialisme sampai sekarang pun tetap jadi pemain pinggiran di politik Amerika? Coba deh pikirin.